warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk pertama-tama, sebelum saya mempresentasikan sebuah makalah ini, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen Bunda Sugiartati selaku mata kuliah ini, yaitu Pendidikan Disabilitas Masalah Sosial. Saya, Ade Ayu Sekararum, dengan nomor induk mahasiswa 211F134 selaku moderator dalam presentasi kelompok 6 kali ini, di mana kelompok kami akan mempresentasikan tentang anak PSK, korban trafficking, dan kekerasan seksual. Namun tentunya saya tidak sendiri, karena akan ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Agung, dan yang kedua Zaki, dan yang ketiga Fajar, dan yang keempat Miftah, dan yang kelima Ani, dan yang keenam Anita, dan yang ketujuh Alia, dan yang kedelapan Wasila, dan yang kesembilan Tania. Dan untuk materi pertama, saya persilahkan. Kenalkan, nama saya Miftahul Hasanah dengan nomor induk mahasiswa 211F10129. Di sini saya sebagai materi pengertian anak PSK. Anak PSK diambil dari singkatan pekerja seks komersial, merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh wanita agar mendapat imbalan uang dengan cara menjual diri untuk memenuhi kepuasan seseorang secara seksual. Sementara yang dimaksud dengan anak PSK merupakan seorang anak yang masih di bawah umur tapi rela menjadi PSK karena suatu hal yang mendorong dirinya menjadi seorang PSK. Lanjut ke materi kedua, yaitu tentang korban trafficking. Korban trafficking atau disebut orang yang diperdagangkan adalah seorang yang direktur, dibawa, dibeli, dijual, dan dipindahkan, diterima atau disembunyikan, sebagaimana disebutkan dalam definisi trafficking pada manusia termasuk anak, baik anak tersebut mengizinkan atau tidak. Korban trafficking pada umumnya adalah anak-anak dan perempuan di bawah umur, yang mana korbannya adalah mereka yang mengalami kesulitan dalam perekonomian. Trafficking ialah salah satu bentuk masalah sosial yang memiliki dampak negatif sangat besar terhadap kondisi psikologis korban trafficking. Kenalkan, nama saya Maria Gregoriani Seran dengan nomor induk mahasiswa 211F174. Di sini saya akan melanjutkan pemateri pertama, yaitu kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang karena ketimpaan relasi kuasa dan gender, berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Perkenalkan, nama saya Sultan Agung Al-Aminurul Amanah. Kali ini saya akan melanjutkan pemateri kedua, yaitu tentang faktor penyebab anak PSK, korban trafficking, dan kekerasan seks. Yaitu selanjutnya, penyebab anak PSK terdiri dari beberapa faktor, yaitu nomor satu faktor ekonomi, yang kedua faktor kemiskinan, yang ketiga pendidikan yang rendah, yang keempat faktor lingkungan, yang kelima kebutuhan manusia akan pemenuhan faktor biologis atau kebutuhan seks. Kenalkan, nama saya Siti Wasilah, nomor induk mahasiswa saya adalah 211F10176. Di sini saya akan melanjutkan pemateri ketiga, yaitu penyebab korban trafficking. Penyebab korban trafficking yaitu yang pertama adalah kemiskinan keluarga, yang kedua adalah pengetahuan yang rendah tentang trafficking, yang ketiga adalah hilangnya fungsi keluarga, yang keempat adalah kualitas sumber daya manusia yang rendah sehingga sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, yang kelima adalah tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang keenam adalah maraknya fenomena pernikahan dini, yang ketujuh adalah kenakalan remaja, dan yang kedelapan adalah faktor lingkungan yang tidak kondusif bagi masyarakat yang menyebabkan masyarakat sangat beresiko. Perkenalkan, nama lengkap saya Elizabeth Lucidania Legi dengan nomor induk mahasiswa 211F10089. Saya akan melanjutkan pemateri yang keempat, yaitu faktor penyebab kekerasan seksual. Riwayat kekerasan seksual di masa lalu, kelainan seksual, pengawasan orang tua yang kurang, sehingga pelaku dengan leluasa melakukan aksinya.
dan cara berpakaian korban yang dapat memancing pelaku untuk melakukan tindakan tersebut. Selain itu, teknologi dan narkoba sebagai pemicu. Saya Anita Dewanti Dosres dengan nomor induk mahasiswa 211F10395. Di sini saya akan melanjutkan pemateri yang kelima, yaitu karakteristik dari anak PSK, yaitu dapat dibedakan menjadi 6. Yang pertama, sering aneh-aneh atau eksentrik untuk menarik perhatian kaum pria. Yang kedua, bersifat sangat mobil, kerap berpindah dari kota ke kota yang lain. Yang ketiga, berasal dari kelas yang rendah dan menengah, kebanyakan berasal dari strata ekonomi dan strata sosial rendah. Yang keempat, pakaiannya sangat menyolong. Yang kelima, mempunyai teknik seksual yang mekanis, cepat, tidak hadir secara psikis, afektif, absen minder, tanpa emosi atau afeksi. Yang keenam, dan biasanya mereka memakai nama samaran atau sering berganti nama. Perkenalkan, nama saya Alif Alia Maglin Fadelina dengan nomor induk mahasiswa 211F10033. Saya akan melanjutkan dari pemateri ke-6, yaitu tentang karakteristik dari trafficking. Nah, dari trafficking sendiri itu ada beberapa karakteristik. Yang pertama, adanya rekrutmen, bujuk rayu, dan ganti rugi. Dan yang kedua, penipuan, nikah palsu atau disebut dengan shadow marriage. Yang ketiga, pemalsuan identitas. Yang keempat, adanya gerak pindah. Yang kelima, adanya serah terima. Yang keenam, jeratan lilitan hutang. Yang ketujuh, pengekangan kebebasan atau penyekapan. Yang kedelapan adalah penindasan. 9, intimidasi ancaman kekerasan. Dan yang terakhir, pemerasan fisik seks. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Sofirin dengan NIM 211F10396, yaitu saya akan melanjutkan materi ke-7, yaitu karakteristik keterangan seks, yaitu 1. Seksual, 2. Intimidasi seksual, 3. Pemaksaan kehamilan untuk mendapatkan anak-anak laki-laki, 4. Pemaksaan penggunaan alat-alat kontrol reproduksi. Terima kasih. Dan dari pemateri, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih untuk para pendengar yang senantiasa mau mendengar tentang makalah kelompok 6 ini. Apabila ada kata atau salah yang diucapkan oleh pemateri ataupun saya mohon maaf. Masa depan adalah milikmu jika kamu memanfaatkan kesempatan saat ini. Kamu harus menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jangan menyerah sebelum mencoba. Menyerah adalah pilihan paling mudah untuk mereka. Kita akan menyinari kegelapan. Aku akan membawa cahaya ke dalam kegelapan.